Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Seperti pagi hari ini kita disambut dengan cuaca yang cerah. Gak hujan, gak mendung, tapi kita merasakan kesejukan di pagi hari ini ya. Oke. Sebelum itu Ibu mau absensi dulu ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama, Adit. Hadir. Dinda. Hadir. Raini. Hadir. Kiri. Hadir. Budi. Hadir. Jia. Hadir. Oh, Jia nggak hadir. Sakit. Oh, sakit. Dia sakit apa? Ada yang tahu? Sakit anemia. Ada suratnya nggak? Suratnya udah di meja. Oke. Nanti Ibu baca ya. Kita doakan ya Jas segera sembuh dan kembali di kelas ini menerima pembelajaran seperti biasa ya. Oke. Oke. Untuk ketua kelas tolong dipimpin berdoa sebelum kita mulai. Akan sedikit menyampaikan ya. Kita tuh harus banyak-banyak bersyukur karena apa? Karena kita diberikan kenikmatan kesehatan ya yang cukup mahal harganya. Kalian harus bersyukur ya kalau kalian diberikan kesehatan itu bersyukur ya. Kalian tuh harus bersyukur ya. Karena Allah telah memberikan kita kesehatan yang cukup mahal harganya dan kalian bisa menerima pembelajaran hari ini dengan sehat ya. Kalian sehat kan? Sehat, pasti sehat. Tapi kalian harus tetap bersyukur ya. Oke. Di sini Ibu akan memulai pembelajaran. Tapi sebelumnya tadi kan dia sakit anemia ya. Itu bersangkutan paut dengan materi hari ini sebenarnya. Siapa yang tahu materi hari ini itu apa? Belum baca ya? Siapa yang baca tadi malam? Materi yang mau Ibu ajarkan hari ini apa? Yaitu kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Lah, kok sistem peredaran darah sama anemia ada hubungannya sih, Bu? Nah, ini darah sama anemia itu hubungannya ada loh. Siapa yang tahu hubungannya darah dengan anemia? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Dinda? Coba. Iya benar. Anemia itu adalah penyakit kekurangan darah. Ya benar banget. Penyakit kekurangan darah. Jadi kalau penyakit kekurangan darah itu ada penyebabnya pastinya. Apa penyebabnya? Coba kalian. Seseorang mengidap penyakit anemia itu pasti ada penyebabnya ya. Coba apa? Iya, Giri apa? Kekurangan makanan yang mengandung zat besi atau bener, iya. Coba contohnya makanan kalau orang itu sakit anemia, jadi dia kurang makan apa? Kalau katanya zat besi. Makanan yang mengandung zat besi itu apa? Apa? Oh, kacang-kacangan ya, ikan ya, daging merah, iya, benar banget. Jadi anemia itu adalah kekurangan darah yang karena penyebabnya dia itu kurang makan makanan yang mengandung zat besi. Ada lagi penyebabnya selain kurang zat besi. Coba Budi apa? Kurang hemoglobinnya, kekurangan hemoglobin. Bener banget ya. Jadi anemia itu adalah penyakit kekurangan darah yang disebabkan karena kurangnya hemoglobin, bisa hemoglobin, zat besi atau Fe, ataupun juga kekurangan eritrosit ya. Gitu anak-anak. Jadi kalian sedikit paham ya tentang anemia. Tapi itu termasuk dari gangguan sistem peredaran darah ya, yang akan kita pelajari minggu depan. Minggu depan karena hari ini kita akan belajar tentang komponen-komponen darah dan alat peredaran darahnya. Oke. Sekarang Ibu mau menampilkan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran KD 3.61 peserta didik mampu menganalisis komponen darah pada sistem peredaran darah manusia. 2. Peserta didik mampu menganalisis struktur jantung dan pembuluh darah pada manusia. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Kita akan lanjut masuk ke materi sistem peredaran darah. Di pagi ini kita akan membahas tentang komponen-komponen darah dan alat peredaran darahnya ya. Komponen darah. Sebelum kita masuk komponen darah, siapa yang tahu apa itu darah? Darah itu merah. Ya benar, darah itu merah. Selain itu, darahnya cair. Ya benar, cair. Larutan kan? Ya betul, larut cair gitu ya. Larutan cair. Kurang tepat. Siapa yang tahu? Belum. Ternyata darah itu adalah jaringan pengikat khusus yang terdiri atas sel-sel matrik yang sel-sel matriknya di dalamnya yang berupa larutan. Ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan ya, ternyata darah adalah jaringan pengikat khusus yang terdiri atas sel-sel di dalamnya terdapat matrik dalam berupa larutan. Ya. Lanjut, sekarang kita akan membahas tentang komponen-komponennya. Komponen-komponen darah. Ternyata darah manusia itu memiliki 2 komponen utama. Siapa yang tahu? Ya Budi, apa? Ya benar, sel-sel darah dan plasma darah. Ternyata manusia memiliki 2 komponen utama darah, yaitu sel-sel darah senilai 45% dan plasma darah atau cairan darah senilai 55%. Lanjut, sekarang kita akan bahas sel-sel darah. Sel-sel darah merupakan komponen utama ya. Dan ternyata sel-sel darah itu dibagi menjadi 3 lagi. Coba lihat slide yang Ibu tampilkan. Ternyata sel-sel darah itu dibagi menjadi 3 macam yang bisa disebutkan oleh Dinda. Ya, apa lagi? Ya benar. Eritrosit, leukosit, trombosit. Benar banget ya. Jadi nggak cuma sel-sel darah doang ternyata di dalamnya. Ternyata masih dibagi menjadi 3 macam lagi. Lalu apa itu plasma darah? Plasma darah itu apa sih? Kalian tahu nggak sih? Ternyata plasma darah itu bagian terbesarnya itu apa? Ternyata bagian terbesarnya itu air. Air yang terlalu di dalamnya yang berbagai macam zat, organik, anorganik. Jadi ada juga zat yang dapat digunakan maupun yang tidak dapat digunakan. Contohnya itu zat-zat metabolisme, zat-zat mineral, zat-zat makanan itu. Jadi ternyata komponen-komponen utamanya darah pada manusia itu dibagi lagi lebih kecil ya. Sel-sel darah aja menjadi 3 macam, apalagi plasma darah ya, yang senilai 55% seperti yang slide ini. Oke, kalian bisa lihat slide di samping ini ya. Kalian bisa lihat mengapa plasma darah itu lebih besar jumlahnya daripada sel-sel darah, karena pada plasma darah itu membawa nutrisi ke seluruh tubuh dan juga membawa limbah atau sisa metabolisme untuk diekskresikan oleh tubuh. Fungsi utamanya apa sih? Yaitu mengangkut atau mengukur keseimbangan tekanan osmosis darah dalam tubuh ya. Sedangkan sel-sel darah terdapat antara 40-50% dari volume darah manusia. Darah memiliki beberapa tipe sel darah yang berfungsi yang berbeda-beda ya. Terdiri dari 3 macam sel darah, ada eritrosit, leukosit, trombosit. Gitu ya. Oke, setelah kita belajar tentang komponen-komponen darah, kita akan belajar tentang alat-alat peredaran darah. Maka itu Ibu akan menampilkan video tentang alat-alat peredaran darah. Tolong disimak ya. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakan akan seperti berikut.
jantung terdiri atas 4 ruas. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita berubah seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah pada ruang jantung tidak tercampur, jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut dengan katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau diastol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tidak kalah penting yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambar sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang menghubungkan darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah ke jantung. Ada pembuluh darah arteri pulmonalis yang menghubungkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang menghubungkan darah ke paru-paru kembali ke jantung. Berikut adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju ke bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju ke pembuluh darah, ke paru-paru, dan ke seluruh tubuh. Lalu kembali ke jantung. Proses tersebut terjadi setiap jantung berdenyut. Baik, tadi kan kita udah belajar tentang komponen darah dan alat-alat peredaran darah manusia. Di sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Oke, Dinda mau bertanya apa? Oke, mengapa warna darah itu bisa berwarna merah? Apa yang menyebabkan pigmen darah menjadi merah? Oke, karena sebenarnya itu warna darah itu sebenarnya itu enggak merah ya, tapi kuning kekuningan. Karena apa? Karena itu ada pigmen warna yaitu hemoglobin. Kok bisa hemoglobin sih? Apa sih, Bu? Karena hemoglobin itu merupakan protein yang terdiri dari hemin dan globin. Hemin itu merupakan senyawa asam amino yang mengandung zat besi atau Fe yang menyebabkan warna darah menjadi merah. Itu paham, Din? Oke. Ada yang ditanyakan selain Dinda? Oke, ada yang tanya? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, nanti Ibu akan memberikan kalian tugas ya, tugas diskusi kelompok
yang ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Yang satu kelompoknya itu jumlahnya 5 orang, tapi ini kan hanya 19 siswa, jadi nanti kelompok 4 hanya 4 orang aja ya. Jadi nanti kalau kalian udah selesai diskusi, kelompok yang maju adalah perwakilan saja. Maksudnya nanti yang maju hanya satu kelompok saja. Jadi kelompok yang lain yang tidak maju nanti bisa menanggapi presentasi kelompok yang maju, bisa bertanya ataupun menyanggah. Oke? Paham? Paham ya? Oke. Jika paham, nanti ibu akan berikan LKPD sesuai kelompok ya. Jadi nanti di LKPD ini nanti ada 3 LKPD soal tentang materi hari ini. Nanti untuk ketua kelas tolong ini dibagikan sesuai kelompok masing-masing ya. Oke. Sekarang kalian bisa duduk di tempat kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nanti jangan sungkan untuk bertanya jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya ya. Nanti ibu akan berkeliling dan bertanya kepada kalian jika ada kesulitan. Jika kalian kesulitan dalam mengerjakan bisa bertanya. Oke. Paham? Oke. Oke, kelompok 1. Gimana kelompok 1? Oh iya bener, itu nanti diisi semua biar nanti nilainya maksimal ya. Jangan dikosongin, kalau nanti dikosongin kasihan. Enggak, nanti enggak ke maksimal nilainya, oke? Ya, baik, bagus. Baik, kelompok 3 gimana? Ya, bener banget ini ya. Bagus, kalian udah isi semuanya ya. Ya, jangan dikosongin ya. Oke, ya baik. Oke, untuk waktu diskusinya udah selesai ya. Cukup ya 20 menitnya? Cukup banget. Oke. Sekarang Ibu akan menunjuk kelompok siapa yang ingin maju hari ini, yaitu kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan maju. Oke, kelompok 2. Baik, kelompok kedua telah menyampaikan pendapat dari diskusinya ya. Jadi dari kelompok 2 telah menyampaikan diskusinya. Apakah ada dari kelompok yang lain ingin bertanya atau menyanggah dari pertanyaan atau diskusi dari kelompok 2? Oke, kelompok 3 mau bertanya apa? Oke. Ya, sebutkan leukositosis yang ada. Oke, kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 3? Oke, bisa ya. Bisa. Oke, bisa. Oke. Oke. Apa jawabannya? Oke, benar banget ya. Ternyata leukositosis itu ada 2, fisiologis sama patologis. Kalau fisiologis itu bila naiknya jumlah leukosit itu disebabkan karena kegiatan jasmani. Benar banget ya, karena kegiatan jasmani. Lalu apa itu leukositosis patologik? Mengapa? Apa? Yaitu bila naiknya jumlah leukositosis disebabkan karena infeksi. Benar banget, karena infeksi ya. Oke. Selain kelompok 3 yang bertanya, ada kelompok lain yang bertanya? Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1 ingin bertanya apa? Oke, ya. Pertanyaan adalah berapa zat antibodi yang ada di dalam tubuh? Oke. Ada berapa? Tolong kelompok 2 bisa dijawab. Oke, ternyata jawaban dari kelompok 2 adalah
Zat antibodinya itu ada berapa sih? Ada agglutinin, benar banget. Ada lisin, benar. Ada pepsidin, benar. Dan ibu tambahin ada antioksidan ya. Oke, pinter banget untuk kelompok 2, pinter banget. Oke, dan kelompok lain juga good job. Oke, sekarang karena udah selesai ya diskusinya. Oke, boleh dikumpulin LKPD-nya. Nanti ketua kelas bisa ngumpulin ke meja ibu ya. Oke, nanti ibu akan menilai. Selanjutnya kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke. Baik, karena waktu diskusi udah selesai ya, karena sekarang kita juga mau mengadakan kuis. Ibu mau mengadakan kuis untuk kalian untuk nilai tambahan ya. Oke, sekarang tutup bukunya semuanya karena ini kuisnya tidak boleh buka buku. Oke? Oke. Nanti ya ibu akan memberikan 3 kuis. Jadi yang bisa menjawab angkat tangan. Cepetan ya. Jika dia angkat tangan duluan, jadi dia yang menjawab. Oke? Oke. Ibu mulai ya. Oke. Kuis pertama. Siap? Setiap 1 mm kubik darah mengandung 6.000 sampai 9.000 sel darah putih. Bila jumlah sel darah putih kurang dari 6.000 per mm kubik, disebut leukopenia. Bila jumlah lebih dari 9.000 per mm kubik, disebut leukositosis. Oke. Bila di dalam darah jumlah leukositosisnya menjadi amat besar, misalnya itu 200.000, apa yang bisa terjadi? Oke, ya, Giri duluan. Apa, Ger? Leukemia, benar banget. Jawabannya ada leukemia. Oke, bagus. Yang lain tenang, masih ada 2 kuis lagi, sabar. Oke, didengerin benar-benar ya. Oke, sekarang kuis nomor 2. Yang udah jawab gak boleh angkat tangan lagi ya, kasihan yang lain. Oke, kuis nomor 2, didengar. Jantung merupakan alat pemompa darah, letaknya di dalam rongga dada agak ke kiri. Besarnya lebih kurang sama dengan kepalan tangan. Jantung memiliki bagian dinding jantung, ruang jantung, klep jantung. Tolong sebutkan 3 lapisan yang ada di dinding jantung. Oke, Dinda apa? Dinda duluan? Iya benar. Perikardium, miokardium, endokardium. Benar. Dinda benar. Ya. Oke, sekarang kuis terakhir. Kuis terakhir, tolong yuk disimak benar-benar. Nadi. Oke, udah siap? Kuis ketiga ya. Kuis terakhir. Nadi berwarna merah karena mengandung O2. Ada nadi yang tidak berwarna merah, yaitu nadi paru-paru. Karena nadi yang membawa darah ke paru-paru ya. Karena banyak mengandung CO2 yang berasal dari, ayo coba, oh ya, Dodi, apa? Ternyata apa? Berasal dari bilik kanan, serambi kanan, ke seluruh tubuh. Bener banget ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalian udah bisa menjawabnya. Yang lain, jangan patah menyerah untuk belajar ya. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup menyenangkan bukan? Oke ya. Baik, kita udah mau selesai ya jamnya, karena jamnya tinggal dikit ternyata. Kita tadi belajar tentang apa sih? Kita ulang dulu ya. Kita tadi belajar tentang apa? Komponen darah dan alat peredaran darah. Komponen darah tadi ada sel-sel darah dan plasma darah. Ternyata sel-sel darah tadi dibagi menjadi 3 macam. Ada eritrosit, leukosit, trombosit. Dan plasma darah ternyata lebih besar daripada sel-sel darah. Karena apa? Karena itu banyak mengandung cairan air ternyata, yang ada kayak zat-zat metabolisme, zat makan, zat mineral ternyata. Oke. Selanjutnya kita tadi ada membahas tentang alat-alat peredaran darah. Ternyata alat peredaran darah pada manusia itu ada apa? Jantung, pembuluh darah, dan
darah sendiri ya. Oke, cukup jelas ya materi hari ini, cukup menyenangkan juga karena kalian juga diskusinya sangat mengasihkan ternyata hari ini. Oke, mungkin hari ini cukup sudah ya pembelajarannya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari apa? Kira-kira. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang peredaran darah, yaitu bagaimana peredaran darah manusia dan gangguan alat peredaran darah manusia yang kita singgung tadi. Contohnya yaitu anemia yang sekarang ternyata teman kita ada yang sakit yaitu Zia sedang sakit anemia. Besok minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana peredaran darah manusia dan gangguan alat peredaran darah manusia. Oke. Untuk tugas hari ini tidak ada tugas karena kalian sudah mengerjakan tugas di sekolah dengan baik ya. Dan kalian juga ada yang mendapatkan nilai tambahan dari kuis. Oke. Mungkin dari ini cukup sekian dari Ibu ya. Oke, bila ada salah kata dari Ibu dalam menyampaikan materi atau kurangnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.